Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan kita selalu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi apa hubungannya dengan pusaka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat Putra Wayah Linggar Sukmojati. Ini waktunya penjamasan pusaka. Jadi penjamasan pusaka itu kalau kepingin bersih itu ya prosesnya lama. Jadi kita mencucinya itu pakai air perasan jeruk nipis, terus sama pace atau mengkudu, terus sama nanas, pentil nanas itu diparut jadiin satu, diperes. Kita ambil airnya untuk nyuci. Terus ini saya karena berhubung nggak ada sabun colet, jadi saya pakai sunlight. Nah, ini proses untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bilahnya. Nah, penjamasan ini itu untuk menjaga besinya atau untuk melindungi dari korosi atau karat. Nah, jadi kalau sebuah pusaka itu kalau nggak dijaga, kalau nggak sering dibersihkan seperti ini, dia akan berkarat, akan korosi karena termakan oleh usia. Nah, jadi pakai sikat gosoknya. Nah, untuk penajamannya atau ngasahnya biar supaya dia itu tajam, itu digosok pakai tebu hitam. Jadi ini berhubung tebu hitamnya nggak ada, jadi ya cukup jamas saja bersihin. Nah, nanti bilasnya pakai air kelapa hijau. Karena berhubung nggak ada warangan, jadi air kelapa hijau itu tadi untuk menggantikan warangan supaya warna asli dari bilahnya ini keluar, terus pamornya itu kelihatan seperti itu. Oke, untuk sahabat Putra Wayah Linggar Sukmojati, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe supaya channel kami itu berkembang untuk edukasi ya. Nah, ini proses penjamasannya, terus pembilasan dengan air bunga sudah selesai. Nah, sekarang tinggal proses pembilasan dengan air kelapa hijau. Cuman setelah dibilas dengan air kelapa hijau itu tidak bisa langsung diminyakin. Gitu, tidak bisa langsung diminyakin karena nunggu kering dulu, dilap kering dulu. Habis itu kita tiriskan supaya kadar air yang ada di bilah ini 0% kalau dikadar ya kan. Nah, habis itu baru kita minyakin. Nah, ini minyaknya pakai minyak apel jim ya, pakai minyak apel jim. Bisa juga pakai minyak bambu 2000 bunga, terus minyak serimpi atau putri duyung. Jadi terserah Anda semua, terserah sahabat Putra Wayah Linggar Sukmojati. Nah, ini prosesnya. Jadi kita bilas. Karena ini kan tidak ada warangan, jadi kita gantikan dengan air kelapa hijau. Nah, jadi nanti tadi warnanya kan agak keputih-putihan. Nah, ini setelah kita bilas pakai ini, nanti warna bilahnya agak kehitam-hitaman. Ini kan yang belum saya kasih airnya kan. Nah, beda warnanya dengan yang ini. Jadi pamornya nanti lebih nampak. Gitu, pamornya lebih nampak. Jadi pakai air kelapa hijau. Ini sebenarnya jamasan yang sangat praktis
Ya, buat sahabat-sahabat semua, ini adalah jamasan yang praktis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga dan merawat peninggalan para leluhur dulu. Jadi buat sahabat Putra Wayah Linggar Sukmojati, inilah prosesnya ya. Jadi sambil dipijit-pijit supaya meresap, ya kan. Terus setelah itu kita lap pakai lap kering, kalau ada tisu ya, supaya lekas kering. Nah, habis itu nanti kita tiriskan. Terus ada juga kalau orang tua zaman dulu itu ada pengasapan. Jadi kita ada pengasapan itu kan, kita pakai asap kemenyan, ada gaharu dan lain sebagainya. Itu kita garang di atasnya seperti ini, digarang di atas asap itu tadi. Jadi buat sahabat Putra Wayah Linggar Sukmojati, kita jangan pernah takut musyrik ya, karena pusaka ini adalah simbol dari simbol Nusantara atau simbol budaya. Nah, keris pusaka ini adalah simbol, jadi nggak akan musyrik. Karena apa? Karena kita tidak menyembah pusaka ini gitu. Karena ini kita jaga, kita rawat supaya lestari, supaya kelak anak cucu kita itu tahu senjata tradisional Nusantara itu seperti apa bentuknya, wujudnya. Jadi bukan hanya tahu dengan di media sosial atau tahu gambarnya saja atau tahu replikanya saja, tapi anak cucu kita kelak tahu yang tua sepuh pada peninggalan zaman kerajaan dan lain sebagainya. Mereka itu tahu, oh ini loh wujudnya, kan gitu. Nah, jadi kalau orang yang mengatakan bahwasanya pusaka itu musyrik, itu hanyalah orang-orang yang pintar, orang-orang pinter tapi keblinger ngono. Padha karo wong pinter tapi bodoh, wong bodoh ngaku pinter ngono. Ku nak ngomong ke musyrik. Lah nak musyrik koyo ngene ki musyrik berarti golok peso lading kae ya musyrik ngono lho. Untuk sahabat-sahabat Putra Wayah Linggar Sukmojati, jangan pernah takut dikatakan musyrik, atau jangan pernah malu, jangan pernah minder, karena ini adalah simbol. Ini simbol, ini adalah peninggalan leluhur dulu waktu zaman penjajahan, sebelum ada alat-alat modern ya seperti inilah senjatanya kan gitu. Ini kan kita ambil itu nilai sejarahnya, Kalau masalah urusan mistisnya, kekuatan gaibnya dan lain sebagainya, itu adalah bonus dari Sang Maha Pencipta, bonus sangka Gusti Allah kang Maha Kuwasa, kan ngono. Jadi berkan ini sakti mandraguna itu semua itu karena Allah, bukan karena ini. Ini adalah warisan budaya leluhur, kita dulu. Jadi kita harus melestarikan dan harus menjaga, harus merawatnya. Kalau sebuah pusaka, sebilah pusaka ini musyrik, berarti alat pertanian pun musyrik. Seperti golok, pisau, sabit, cangkul itu musyrik semua gitu loh. Jadi kalau orang yang mengatakan bahwasanya pusaka ini musyrik, itu adalah orang-orang yang pinter tapi keblinger. Wong goblok ngaku pinter gitu loh. Padahal sudah jelas-jelas kalau di agama Islam itu kan sudah jelas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dan kita selalu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi apa hubungannya dengan pusaka? Musyriknya di mana? Itu musyriknya di mana? Buat sahabat Putra Wayah Linggar Sukmojati, cukup sekian penjelasan saya. Pokoknya jangan pernah takut dikatakan musyrik.
kita harus tetap menjaga dan melestarikan peninggalan leluhur Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.